Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Jumat 6 September 2024, hari biasa pekan ke-22. Kita akan merenungkan Lukas 5 ayat 33 sampai 39. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga, tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu. Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih, kalau kita membaca konteks perikop Injil hari ini, kita akan temukan ada sambungan kisah tentang perjamuan di rumah Lewi pemungut cukai dengan pertanyaan tentang berpuasa. Hakikat panggilan Yesus dijelaskan, baik sebagai panggilan untuk bertobat maupun sebagai panggilan untuk ikut serta dalam perayaan kegembiraan. Dan dilanjutkan dengan apa yang datang bersama Yesus dinyatakan sebagai yang baru, yang tidak dapat disempitkan menjadi sekadar tambahan memperbaiki yang lama, dan yang tidak boleh dibatasi dalam batasan-batasan yang lama. Ada dua pertanyaan yang berurutan ditanyakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat yang bersungut-sungut. Pertanyaan pertama, mengapa makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Setelah mereka mendapatkan jawaban yang tidak bisa mereka sanggah, mereka juga mengajukan pertanyaan lain. Jika Yesus memang datang mentobatkan orang berdosa, mengapa ia tidak mengajak mereka berpuasa, melakukan ritus pertobatan dan mengasingkan diri untuk merenungi dosa-dosa mereka seperti dulu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Yesus membuka paradigma memandang yang baru. Yesus datang membawa sukacita sejati. Dia adalah anggur yang baru. Di balik gambaran anggur baru ada prospek yang suram yang dapat diterangi. Anggur baru mungkin penuh dengan kemungkinan yang menarik, tetapi terkadang orang lebih menyukai yang lama. Apa yang ditawarkan oleh Yesus sebagai anggur baru dalam satu hal, bagi banyak orang akan diabaikan sebagai anggur baru dalam hal yang sangat berbeda. Ada sesuatu yang tidak dapat diterangi di samping era sukacita yang baru. Kehadiran Yesus membawa sebuah zaman baru, sebuah realitas yang berbeda dari kebiasaan lama. Kebiasaan berpuasa yang diterapkan dalam konteks hukum Taurat tidak bisa lagi diterapkan begitu saja, karena Yesus sendiri adalah penggenapan dari semua janji dan harapan serta apa yang dikatakan dalam hukum Taurat.
Kebiasaan-kebiasaan lama yang digambarkan dengan anggur lama tidak bertentangan dengan ajaran dan kehidupan baru yang dibawa Yesus, tetapi membuat lebih bermakna dan berdaya. Pembaharuan yang dibawa Yesus tidak dapat dimasukkan ke dalam sebuah hukum dan kebiasaan yang tidak mampu menampung kebenaran dan kuasa dari ajaran Yesus. Para saudara yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup dalam Kristus berarti hidup dalam pembaharuan. Ini mengajak kita untuk meninggalkan kebiasaan dan pola pikir lama yang tidak sesuai dengan iman dalam Yesus yang kita anut. Seperti anggur baru yang membutuhkan kantong kulit baru, iman kita juga membutuhkan transformasi dalam cara kita berpikir dan bertindak. Kita seringkali merasa nyaman dengan kebiasaan lama, bahkan jika kebiasaan tersebut tidak lagi relevan atau tidak membawa kita lebih dekat kepada Yesus. Tuhan memanggil kita untuk membuka hati kita terhadap pembaharuan hidup, ajaran dan cara hidup yang ditawarkan oleh Yesus. Kita perlu menjadikan diri kita kantong kulit baru, siap menerima dan menyimpan hidup yang diperbaharui oleh kasih dan kebenaran Kristus. Maka para saudara yang terkasih, marilah selalu meminta kepada Tuhan agar memberi kita kekuatan sehingga sanggup memperbaharui dan sanggup diperbaharui dalam pola pikir dan kebiasaan lama kita. Semoga kita terus bertumbuh dalam iman dan semakin mendalami ajarannya yang kita yakini membawa hidup baru dan pembaharuan sejati. Dengan demikian, kita dapat berpartisipasi mewartakan kehendak Allah di dunia ini. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.